Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memperkenalkan diri. Profil, halo. Saya Anis Listiani, biasa disapa Anis. Saya lahir di Kabupaten Banjarnegara 10 Juni 1994. Sekarang saya menjadi guru di SMK Negeri 1 Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia. Fasilitator dan pengajar praktek. Fasilitator saya adalah Bapak Heru Setiawan, STSkom. Pengajar praktek saya adalah Ibu Dia, SPD MPD. Udah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anis. Waalaikumsalam, Bapak Islah. Bagaimana, Pak? Ada apa ini? Ya, ini Bu, saya ada masalah berkaitan dengan pembelajaran saya itu di kelas 11. Sekarang itu saya ngajar teknik otomotif di SMK ini, SMK kita, SMK Pejawaran. Nah, masalahnya itu kemarin anak-anak yang kelas 11 itu kan pembelajarannya masih kurang antusias. Jadi saya pembelajaran produktif teknik kendaraan ringan, tapi anak-anak itu masih kurang antusias, kurang semangat dalam hal menerima pelajaran baik secara teori atau secara praktek. Seperti itu, Bu. Lalu apa yang ingin dicapai dari Pak Islah pada saat ini? Saya itu ingin anak-anak itu benar-benar satu antusias, kemudian semangat baik dalam secara teori atau secara praktek. Karena kalau saya melihat anak-anak itu ya masih mungkin kenaikan kelas dari kelas 10 ke kelas 11 itu kemarin masih belum atau jarang prakteknya. Kemudian kalau kelas 11 itu sudah hampir 60% dalam satu minggu itu pelajaran praktek, biar anak-anak itu punya semangat yang lebih dalam hal praktek itu, harapannya seperti itu, Bu. Lalu apa yang bisa menjadi patokan bahwa tujuan Pak Islah itu sudah berhasil dicapai dari tujuan pembelajaran Bapak? Kan pasti setiap pembelajaran modul itu ada tujuan ya, Pak. Kira-kira apa itu? Ya, kalau dari tujuannya yang dicapai sesuai di KD kompetensi saya di pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Ini salah satu KD-nya katakan identifikasi komponen-komponen sistem pendingin. Itu kalau saya contohkan salah satu KD lah. Di sini anak-anak itu masih kurang semangat, yang akhirnya dalam pembelajaran teori kurang dan pembelajaran prakteknya pun masih kurang, Bu. Itu masalah seperti itu. Nah, lalu apa yang membuat Pak Islah itu menginginkan tujuan itu supaya tercapai itu udah ini kira-kira pengen pembelajaran yang seperti apa yang Pak Islah inginkan itu? Nah, ini ya kalau melihat kondisi anak-anak yang dari kelas 10 itu masih kurang atau kurang banyak prakteknya, ini yang ingin saya capai, anak-anak itu satu punya semangat dalam belajar, khususnya yang di otomotif. Yang kedua itu ketika dalam ruangan, ruang kelas atau ruang bengkel, karena anak-anak itu nanti diprioritaskan bekerja di dalam dunia kerja yang seperti perusahaan, itu kan tetap aturan atau budaya kerja perusahaan itu juga dimiliki. Gitu. Kemudian kalau saya melihat anak-anak, ya mungkin untuk saya mencoba mencari masalahnya, ya kurang menarik dalam pembelajaran. Mungkin kemarin ya hanya sekedar teori atau tayangan PowerPoint atau masih kurang menariknya seperti itu. Oke. Dari sekian problem yang Bapak Islah sampaikan ke saya, kira-kira kenapa ya dalam pembelajaran anak kurang semangat, mungkin dari segi apa kayak gitu? Ya, seperti tadi itu, ya karena
mungkin anak-anak juga masih belum itu ya Bu kelihatannya, belum pernah melihat di kontekstual atau di lapangan bahwa mempelajari kalau salah satu sistem pendingin itu juga akan berpengaruh pada keseluruhan unit pada kendaraan dalam prosesnya. Ya mungkin anak-anak ini kalau saya melihat perlu juga eh, pendekatan atau katakan mengetahui masalah ketika salah satu sistem atau unit tidak berfungsi maka akan berpengaruh pada sistem cara kerja yang lainnya. Itu yang pertama, Bu. Jadi anak-anak kelihatannya perlu trouble shooting ketika ada masalah dalam kendaraan seperti itu. Oke, berarti Pak Islah kan sudah dapat mengidentifikasi dari segi masalahnya ya. Lalu kira-kira rencana apa yang akan Bapak Islah lakukan? Ya, ini kalau saya itu sudah menyusun katakan RPP saya atau modul saya berkaitan pembelajaran. Ini kalau kemarin di semester awal pertemuan kelihatan masih kurang semangat dalam belajar, ini saya sudah mencoba dalam rencana pembelajaran atau modul pembelajaran saya itu anak akan dilakukan dengan menggunakan media mobil Bu, media mobil karena ini kompetensinya sistem pendingin berarti difokuskan di sistem pendingin dengan melakukan kalau katakan problem base itu melalui katakan mulai mengidentifikasi komponen, kemudian memeriksa komponen, seperti itu. Karena kalau di kelas 11 itu masih proses pemeliharaan, karena nanti ini akan berlanjut di kelas 12 itu berkaitan dengan diagnosa dan perbaikan. Jadi ini sebagai dasar anak-anak akan kami tunjukkan atau lakukan pekerjaan diagnostik atau problem based learning atau ya sama kontekstual text learning sesuai pembelajaran yang real di lapangan seperti itu Bu. Lalu untuk model pembelajaran yang menyenangkan seperti apa yang akan dilakukan Bapak Islah? Nah ini rencana saya akan seperti ini Bu. Maksudnya saya itu karena media yang terbatas, media bahan praktek atau media praktek di SMK sini terbatas itu akan menggunakan model kelompok. Jadi di pertemuan pertama itu akan saya bagi ke beberapa kelompok karena seperti di awal itu ada katakan pelajaran teori karena sebagai dasar untuk pelajaran praktek. Jadi anak harus mendapatkan yang pertama adalah teorinya, yang kedua juga melakukan pekerjaannya karena berkesinambungan antara teori dan praktek. Jadi untuk rencananya dalam pertemuan itu saya pernah melakukan di sekolah yang lama dengan fasilitas cukup banyak itu dengan membuat pembagian kelompok dalam setiap minggunya, setiap jobnya. Jadi anak-anak sesuai tadinya itu juga akan melakukan pekerjaan semuanya. Jadi ada semacam jobnya, kemudian di anak-anak yang katakan kalau saya bagi menjadi dua kelompok itu ada kelompok yang melakukan pekerjaan praktek, kemudian ada kelompok yang pembelajaran katakan teori. Teorinya sesuai kebutuhan anak dan juga pembelajaran yang menyenangkan itu saya ambil ada beberapa referensi. Jadi karena di sekolah juga tersedia WiFi, jadi ada pembelajaran secara textbook dengan buku bacaan dari perpustakaan, kemudian juga ada menggunakan sumber internet yang dari sekolah atau juga
di sekolah dengan adanya LCD sama laptop yang menampilkan katakan cara kerja itu juga bisa dilihat pada saat anak yang sebagian di teori. Kemudian yang separuhnya itu di praktek, itu melakukan katakan identifikasi komponen, kemudian memeriksa komponen, kemudian kalau ada yang perlu perbaikan atau penggantian komponen sampai pengecekan komponen sampai akhirnya. Kelihatannya itu akan sudah menyenangkan dalam pembelajaran karena anak-anak yang tadinya mungkin di awal itu kalau diteorikan dalam durasi lama itu bosan, jenuh, tapi dengan media pembelajaran, dengan macam-macam sumber belajar, itu akan lebih lebih menyenangkan dan ketercapaian anak juga mungkin akan lebih baik seperti itu, Bu. Oke, berarti Bapak Islah sudah menemukan solusinya. Tapi dalam menemukan solusi itu pasti ada tanggung jawab ya. Tanggung jawab dalam melakukan model pembelajaran itu bisa diwujudkan dengan apa saja ya, Pak? Ya, ini model pembelajaran yang saya lakukan, kemudian tanggung jawabnya saya itu tanggung jawab di sini ada dua. Kalau saya sendiri dalam hal proses mengajar akan katakan menyiapkan satu macam-macam sumber informasi belajar, baik katakan link YouTube untuk masing-masing kompetensi atau macam-macam buku panduan praktek atau sumber informasi dari internet yang lainnya. Kemudian dalam hal pembelajaran yang praktek, saya juga akan menyiapkan media yang akan digunakan yang istilahnya sudah sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua, peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan. Kemudian untuk sampai akhir dibentuk evaluasi, itu saya akan menyiapkan katakan lembar kerja atau report sheet. Jadi setiap anak yang sudah melakukan pekerjaan praktek itu harus melaporkan hasil dari pekerjaannya. Kemudian dari anak-anak yang katakan punya atau jedanya pada saat jam teorinya atau pada saat giliran teori juga harus punya lembar catatan atau hasil rangkuman belajarnya. Jadi tanggung jawab saya menyiapkan semua macam-macam perangkat pembelajaran atau evaluasi, tanggung jawab anak-anak juga melaksanakan hasil pekerjaan dan juga mencatatkan semua tugas-tugas yang sudah ditentukan. Seperti itu, Bu. Lalu untuk hal ini ada yang ingin disampaikan nggak, Pak? Kan udah menemukan solusi nih, kira-kira apa yang ingin disampaikan lagi atau dikonsultasikan lagi mungkin? Ya ini kalau menurut saya dengan ya saya bertemu Bu Anis, kemudian dengan mencurahkan perasaan saya dalam pembelajaran, ya akhirnya saya bisa untuk mengembangkan proses pembelajarannya lebih baik, tidak membosankan ke anak, kemudian tanggung jawab saya sebagai guru untuk bisa memenuhi kebutuhan siswa, kemudian anak juga memenuhi haknya untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan keterampilannya lebih banyak. Saya kira itu sudah bagus, Bu. Jadi saya sangat senang sudah berkomunikasi dengan Bu Anis untuk solusi atau masalah yang tadi awal saya sampaikan bisa ada jalan keluarnya. Mungkin tidak ada. Mungkin, ada yang mau disampaikan lagi? Saya kira ya saya kira cukup. Jadi dengan sudah bertemu Bu Anis, kemudian sudah ada solusi yang akan saya laksanakan dan tanggung jawab yang akan saya laksanakan. Semoga di pembelajaran saya akan melihat anak-anak yang akan lebih baik lagi dalam hal pembelajaran atau dalam pelaksanaan belajarnya. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih, Bu, sudah di tempat.
cerita, tempat curhat untuk pembelajaran anak yang lebih lagi. Siapa? Sama-sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak.